شراح المقدمة ومحشين على شروح مقدمة ومشايخهم وتلامذتهم والأخذين عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحائها ومن أمر هذا الربا سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عاجل المسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fid darani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babi salatil jum'ah ila qawlihi faslun yusannul ghuslu atau ghuslu li hadiriha. Ini fasal menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya Jumat. Kemarin juga sudah dijelaskan beberapa sunat-sunatnya Jumat. Sunatnya khutbah, ya, sunatnya sholat Jumat. Di sini juga dilanjut pembahasan tentang sunnah-sunnahnya sholat Jumat dan juga hari Jumat. Jadi ada kesunatan untuk sholatnya, ada kesunatan untuk harinya. Walaupun bagi orang yang nggak sholat Jumat, disunahkan. Jadi ada kesunatan untuk khutbahnya. Ada kesunatan untuk sholatnya, ada kesunatan untuk harinya, ya, untuk harinya. Nah, ini ada beberapa. Yusannul ghuslu li hadiriha. Disunatkan mandi untuk orang yang hadir sholat Jumat. Artinya tidak ada niatan untuk tidak hadir. Jadi imam memang niat hadir atau pikirannya kosong. Ya, belum. Jadi ada orang belum terpikir akan hadir apa enggak ya, tetap sunnah dia. Yang enggak sunat siapa? Yang ada niatan untuk tidak hadir sholat Jumat. Itu enggak sunnah itu. Yang masih kosong pikirannya akan hadir apa enggak, atau niat akan hadir, itu sunnah. Walaupun enggak wajib. Walaupun enggak wajib seperti perempuan, anak kecil, budak, ya, musafir. Enggak wajib Jumatan. Tapi kalau dia ada niatan untuk menghadiri sholat Jumat, disunatkan untuk mandi Jumat. Bagi orang yang niat untuk tidak hadir, nggak sunat sholat Jumat. Hatta orang yang wajib. Misal ada orang wajib Jumatan. Tapi dia niat dalam hatinya, sana ada Jumatan, malas. Maksiat, dosa. Maka nggak sunat juga mandinya. Jadi mandinya Jumat itu untuk sholatnya. Beda dengan mandinya Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Itu untuk harinya. Hatta orang yang rencana nggak akan hadir sholat Id, tetap sunat mandi. Bahkan wanita yang haid sekalipun. Di hari raya itu sunat mandi untuk menghormati harinya. Untuk menghormati harinya. Jadi beda antara sholat Jumat, mandi Jumat dengan mandi Id. Kalau mandi Jumat li ajlis sholah. Kalau mandi Id li ajlil yaum. Ya, li ajlil yaum. Wadah ya? Karena mandi Jumat itu li ajlis sholah, yang sunnah ini li hadiriha. Untuk orang yang akan hadir sholat Jumat. Artinya akan hadir ini niat akan hadir atau pikirannya masih kosong akan hadir atau enggak. Yang enggak sunat orang yang niat tidak hadir, ada qasad untuk tidak hadir. Itu tidak sunnah. Adapun jika tidak ada niatan seperti itu sunnah. Walaupun bagi orang yang haram hadir sholat Jumat. Misalnya perempuan tanpa izin suami. Perempuan tidak diizini oleh suaminya untuk hadir sholat Jumat. Tapi dia niat untuk hadir. Mau bangkang pada suaminya, ya maksiat. Niat hadir sholat Jumat. Sunat mandi Jumat. Ya, sunat mandi Jumat. Nah, mandi Jumat ini sunnah, walaupun ada beberapa hadis yang dohirnya menunjukkan wajib. Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin, ay ala kulli baligh. Ini dohirnya wajib. Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib untuk setiap orang yang baligh. Muhtalim maksudnya baligh. Nah, ada beberapa hadis-hadis lain yang menunjukkan kalau mandi Jumat itu wajib. Tapi kenapa mazhab Syafi'i mengatakan sunnah? Ya, karena ada hadis lain yang menunjukkan sunnah, yaitu
Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat ay fabir rukhsa akhad wa ni'mat. Wa ni'matil rukhsa al-wudu. Siapa yang wudu di hari Jumat, maka berarti dia telah melakukan keringanan, tidak mandi, wudu toh. Jadi siapa yang wudu di hari Jumat, maka dia berarti telah mengambil keringanan, dan wudu adalah sebaik-baik keringanan. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Siapa yang mandi plus wudu, maka mandi itu afdal. Berarti hanya afdal saja. Ini menunjukkan berarti tidak wajib. Artinya kalau dia tidak mandi hanya wudu fadil, tapi enggak afdal. Ini yang menunjukkan tidak wajib. Kalau hadis-hadis yang lain banyak yang menunjukkan wajib. Karena itu banyak madhab selain madhab Imam Syafi'i mengatakan mandi Jumat itu wajib. Tapi madhab Syafi'i sunnah gara-gara hadis tadi itu. Tapi walaupun sunnah menurut madhab kita, karena ada khilaf yang mengatakan wajib, maka makruh ditinggalkan. Jadi meninggalkan sunnah itu ada kalanya makruh, ada kalanya khilaful aula. Jadi tarkus sunnah. Ini ada kalanya makruh, ada kalanya khilaful aula. Bedanya makruh sama khilaful aula itu kalau gampangnya. Kalau makruh itu makruh karohah syadidah. Kalau khilaful aula itu makruh karohah khafifah. Ini istilah ulama mutaakhirin. Dulu mutaqaddimin tidak ada istilah khilaful aula, itu tidak ada. Hukum ya ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Cuma mutaqaddimin membagi makruh ada 2. Makruh karohah syadidah, makruh karohah khafifah. Mutaakhirin untuk mempermudah biar gak bagi-bagi 2 kayak gitu, akhirnya ditambahkan khilaful aula. Khilaful aula itu yang makruh karohah khafifah. Kalau makruh itu aja berarti makruh karohah syadidah. Artinya kalau makruh itu ada larangan khusus. Tapi kalau khilaful aula nggak ada larangan khusus. Bertentangan dengan sunnah tapi nggak ada larangan khusus. Itu khilaful aula. Jadi intinya sama-sama kurang baik. Cuman lebih berat makruh dibanding khilaful aula. Nah, kemudian meninggalkan sunnah ini ada kalanya makruh, ada kalanya khilaful aula. Kapan meninggalkan sunnah itu makruh? Dalam 2 keadaan. Satu itu ketika sunnahnya muakkadah. Gitu. Kemudian yang kedua mukhtalaf fi wujubiha. Ada khilaf ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kayak mandi Jumat ini. Madhab kita, madhab Syafi'i mengatakan sunnah. Qaul qadim dan juga madhab yang lain, beberapa madhab yang lain mengatakan wajib. Mengatakan wajib. Maka hal seperti ini ditinggalkan, hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Jadi sunnah ditinggalkan itu ada kalanya makruh. Kapan? Jika sunnahnya muakkadah. Kayak salat sunat rawatib. Ditinggalkan makruh apa enggak? Ada rawatib itu muakkadah, ada ghairu muakkadah. Yang muakkadah ditinggalkan makruh. Dan thalibul ilm, kalau enggak mau istiqomah, salat qobliyah ba'diyah minimal yang muakkadah, enggak mau istiqomah duha, enggak mau istiqomah witir setiap hari, maka ya jangan berharap dapat futuh. Mimpi dapat futuhnya. Jangan berharap dapat futuh. Harus itu. Salat qobliyah ba'diyah minimal yang muakkadah diistiqomai setiap hari. Nanti ditingkatkan kepada yang ghairu muakkadah juga. Kemudian duha, witir itu diistiqomai. Itu lebih diistiqomai daripada salat tahajud. Itu walaupun witir itu kalau setelah tidur jadinya juga tahajud. Tahajud itu intinya salat setelah tidur dan setelah salat isya. Itu tahajud. Nah, jadi ini dijaga dulu. Nanti baru dikembangkan. Niru ulama-ulama dulu. Sholatnya ribuan rakaat, ratusan rakaat. Tidak usah mimpi ke sana dulu. Yang penting rawatib, qobliyah ba'diyah, duha, witir. Walaupun tidak dengan hitungan yang paling sempurna. Witir misalnya 3, duha misalnya 4. Itu diistiqomai dulu. Nanti dikembangkan ya. Nah, begitu. Jadi tarkus sunnah itu makruh jika sunnahnya muakkadah, jika mukhtalaf fi wujubiha. Jadi ada khilaf, ada yang mengatakan wajib. Mana kitabnya?
ini termasuk. Lah selain ini sunnah yang tidak muakkadah, tidak mukhtalaf fi wujubiha, maka hukum meninggalkannya khilaful aula. Udah, kita lanjut. Wa waktuhu minal fajri. Waktunya sholat mandi Jumat itu, waktunya mandi Jumat itu dimulai dari subuh. Beda kalau mandi Id, dimulai dari pertengahan malam. Ketika masuk separuh kedua malam. Malam itu mulai dari maghrib sampai subuh. Nah itu dihitung berapa jam. Nah ketika sudah lewat separuhnya, belum jam 12, masih belum jam 12. Sekitar setengah 12, jam 11. Itu. Mungkin bisa jadi setengah 11 sudah masuk separuh malam. Nah, jadi kalau mandi sholat Id itu boleh tengah malam. Jam 1, jam 2 mandi niat untuk sholat Id. Karena waktunya mepet kan pagi hari kan ya. Nah, setelah subuh takutnya tidak nututi, apalagi kalau yang kepingin dapat 400 bidadari ya. Nah, itu. Tidak nututi nanti kalau mandinya setelah subuh. Jadi mandinya sebelum subuh jam 1, jam 2 begitu. Itu kalau mandi Id. Kalau mandi Jumat tidak bisa. Mandi Jumat tidak dapat kesunatan antum jam 1, jam 2, jam 3 mandi niat mandi Jumat tak cukup. Harus dari subuh. Subuh dan masuk waktu subuh walaupun belum sholat subuh itu sudah bisa mandi Jumat. Dimulai sejak fajar sampai fajar shadiq maksudnya. Sampai kapan? Sampai al-ya'su min idrokil jum'ah. Sampai putus asa tidak untuk mendapatkan sholat Jumat. Jadi daerah pelaksanaan sholat Jumat di masjid-masjid sekitarnya itu sudah selesai semua atau mepet. Kalau akan mandi nggak akan nututi. Nah, seperti itu sudah hilang kesunatan. Jadi waktunya mulai kapan? Minal fajri ilal ya'si min idrokil Jumat sampai putus asa untuk mendapatkan sholat Jumat. Min fi'il Jumat ilal ya'si min fi'il Jumat. Kemudian mandi Jumat ini kalau sudah mandi sudah cukup. Walaupun setelah itu hadas kecil, walaupun setelah itu hadas besar, tidak batal mandi Jumatnya. Jadi habis mandi Jumat batal wudhunya, tidak usah diulang mandinya. Habis mandi Jumat, dia melakukan hubungan dengan istrinya. Janabah akhirnya hadas besar. Mandi Jumatnya tidak batal. Ya tinggal dia mandi lagi, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nggak usah pakai mandi Jumat lagi sudah. Mandi Jumatnya sudah tadi ya. Nah, itu. Jadi tidak batal gara-gara hadas baik kecil maupun besar. Apakah sunat untuk diulang setelah mandi Jumat, kemudian mengalami hadas kecil, atau apalagi hadas besar, ya? Apakah sunat mengulangi mandi Jumat? Yang jelas sudah dapat ya, mandi Jumat itu sudah dapat dan tidak batal mandi Jumat itu, walaupun setelah itu terjadi hadas kecil maupun hadas besar. Oke, tidak batal. Apakah sunat diulang? Kayak wudhu itu walaupun tidak batal, kalau habis dipakai sholat kan sunat diulang kan ya. Lah mandi Jumat ini, kalau setelah mandi Jumat kok mengalami hadas kecil atau hadas besar, apakah sunat untuk diulang? Khilaf. Kalau ibarahnya majmu' itu menunjukkan tidak wajib. Tidak sunnah untuk diulang, sudah cukup. Tapi Imam Ain Shin, siapa Ain Shin? Ali Asy-Syabra Mallisi ala wazni Ya'adra Ar-Risi. Asy-Syabra Mallisi. Jadi menurut Syekh Ali Asy-Syabra Mallisi Ain Shin sunnah diulang. Jadi mandi Jumat tadi jam 7 sudah mandi Jumat. Kemudian hadas kecil atau besar, sunnat untuk diulang. Enggak batal, mandi Jumatnya tidak batal, tapi sunnat untuk diulang menurut Syekh Ain Shin. Tapi menurut keterangan yang di Majmu' itu tidak sunnat diulang. Kemudian pembahasan berikutnya, mandi Jumat itu ketika terlewat. Jadi mandi Jumat waktunya tadi dari kapan? Dari fajar sampai al-ya'si min fi'lil Jum'ah. Kalau kelewatan tidak sempat mandi, pagi tidak mandi nanti aja. Kalau udah menjelang berangkat, ternyata tidur, bangun-bangun khotib sudah di atas mimbar, mandi dulu ya ketinggalan ya. Akhirnya tidak sempat mandi. Wudhu tok, mencolot ke masjidnya. Lah, apakah sunat diqodho? Setelah melakukan salat Jumat kan selesai, sudah waktu mandi Jumatnya habis. Apakah sunat diqodho? Menurut Imam Ibnu Hajar sunat diqodho.
mandi Jumat dan mandi-mandi yang lain, mandi-mandi yang sunnah itu, sunnah diqadha. Antum ingat, oh iya Idul Adha kemarin, lupa nggak mandi Id, sunnah diqadha sekarang. Ya. Oh Jumat kemarin, lupa nggak mandi Jumat, sunnah diqadha sekarang. Menurut siapa? Imam Ibnu Hajar. Imam Romli nggak sunnah. Imam Romli mandi Jumat itu nggak sunnah diqadha. Begitu juga mandi-mandi sunnah yang lain. Kalau sudah terlewat ya sudah, inti kehilangan pahala, ceroboh inti. Mukosir, tidak perhatian kepada sunnah, udah hilang sudah, ulang rugi ente. Itu pendapat Imam Ramli. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, ya ente rugi, itu ente rugi, ente ceroboh, ente tapi ya ceroboh ini ya kemudian biar gak terus-terusan ceroboh diqadha, ya dan begitu. Antum kalau punya amalan istiqomah itu. Kalau kelewat diqadha, kalau nggak diqadha nanti antum akan kebiasaan meninggalkan. Kalau antum biasa ngodho, artinya akhirnya mau meninggalkan itu mikir-mikir, aduh, ini kalau tak tinggalkan nanti double nanti ya. Yang ada sama yang qadha. Kalau sampai 3 hari, oh tambah double lagi, ya seminggu, akhirnya lama-lama tambah males. Ya, nah begitu. Jadi kalau antum punya kebiasaan, kebaikan, kalau lewat diqadha, misalnya punya kebiasaan setiap hari baca wirdul latif, baca wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, baca sholawat sehari misalnya 300 atau 1000. Kok suatu hari kelewatan karena males, karena kebanyakan main HP, karena ada tamu, ada teman, atau kesibukan jadi panitia, itu panitia seksi Paido. Ya, tukang maido dong nak kerja ya. Seksi pai, itu jadi Kismul Laum. Jadi panitia Kismul Laum. Pak Dunas ada kayak itu. Tidak dibentuk oleh panitia, bentuk dirinya sendiri ya. Jadi Kismul Laum, ada seksi konsumsi, ada seksi akomodasi, ada Kismul Laum. Tidak kerja, tukang maido dong ya. Gak ada yang nunjuk dia, tidak ada SK-nya ya. Terbentuk dengan sendirinya. Kismul Laum. Jadi tukang maido. Tapi dia tidak kerja. Kalau dia kerja maido bagus karena Pak Dunas begitu. Ya. Kayak patung. Itu ada acara ada apa, mestinya dia ikut kerja, tidak usah disuruh, tidak kayak patung itu. Ka'annahum khusyubum musannadah. Kayak tiangnya rumah itu diem itu. Ada apa mestinya dipersiapkan sebelum acara, setelah acara enggak. Itu. Setelah saya pulang, tengah-tengah acara ada yang perlu dilakukan, dan dilakukan diem, kayak patung, ya, kayak berhala. Itu kayak patungnya apa yang disembah oleh kufar Makkah itu ya. Kayak patung yang di sebagian gapura itu ya. Duduk manis itu ya, masya Allah, khusyuk ya. Bukan tempatnya khusyuk itu ya. Kalau pas ada acara-acara itu, tidak usah ada yang maido dulu ya, langsung. Kira-kira ada yang perlu dilakukan langsung dilakukan. Tidak usah ada yang nyuruh. Semua saling ngambil bagian. Oh sudah ada, tapi kan ada yang nggak dilakukan. Ada yang melakukan, ada yang cuci-cuci, ada yang nyapu, yang ngelipat-ngelipat, yang bersihkan. Udah, masing-masing ngambil bagian, jangannya diem kayak tiangnya rumah itu ya. Tidak ada bedanya sama tiangnya rumah pohon jambu itu ya. Atau kalau malas gerak jadi pembatas jalan aja di tengah gitu ya. Kalau malas gerak ya jadi pembatas jalan ada di tengah gitu ya. Pakai jaket yang menyala itu ya. Udah. Al-muhim manfaat ya, al-muhim manfaat. Ala kulli hal. Udah, kita lanjut. Jadi kalau punya kebiasaan baik terlewat itu diqadha. Karena kalau diqadha, antum kelewatan diqadha, nanti mau ninggalkan lagi itu berat. Mikir-mikir kalau mau ninggalkan. Tapi kalau antum tinggalkan tidak diqadha, akhirnya kebiasaan ninggalkan. Akhirnya nanti la ada wala qadha. Mandi Jumat itu dan mandi-mandi sunnah lainnya, kata Imam Hajar kalau terlewat dari waktunya sunat untuk diqadha. Kata Imam Romli tidak sunat. Kemudian wa yusannu ta'khiruhu ay ta'khirul ghusli ila rawah ila dhahab, berangkat. Jadi sunat mandi itu dimepetkan ke waktu berangkat. Kalau antum berangkatnya misalnya jam 11, ya setengah 11 sudah mandi.
Kalau berangkatnya jam 8, setengah 8 mandi. Nah, antum berangkatnya jam 11, mandinya subuh. Yes, baunya enggak karu-karuan ya, habis itu main bola. Nah, itu berangkat Jumat ya baunya enggak karu-karuan. Nah, sunat diakhirkan ke waktu keberangkatan. Jadi sunat mepet ke waktu berangkat. Tapi berangkatnya jangan dimepetkan, begitu loh. Sunat itu diakhirkan sampai waktu berangkat. Iya, mandinya sunat diakhirkan ke waktu keberangkatan, bukan berangkatnya disuruh mepetkan ke waktu qomat ya. Itu enggak ada anjuran seperti itu. Justru sebaliknya dianjurkan untuk tabkir nanti ya sebentar lagi nih. Wat tabkiru itu sunat. Berangkat pagi-pagi li ghairil imam. Nah, untuk selain imam. Kalau imamnya jangan berangkat pagi-pagi. Kenapa? Takut mimbarnya direbut. Nah, imam itu berangkat kalau sudah mendekati waktu khutbah dimulai. Selain imam itu berangkat pagi. Dari kapan? Min tulu'il fajr. Sejak subuh dianjurkan itu. Sejak subuh. Kedua ada orang juga yang disunatkan tabkir semua orang, kecuali 2 orang. Yang satu imam disebutkan itu, keduanya lagi disebutkan di sarannya itu. Wadaimu hadas. Wadaimi hadas. Orang yang daimul hadas. Hadas terus, kayak wanita mustahadhah, kayak orang salisul baul. Ya, hadas terus. Itu berangkatnya jangan pagi-pagi. Kenapa? Takutnya najiskan masjid nanti. Dan juga daimul hadas itu kan setelah wudhu harus segera sholat. Tidak boleh ditunda kecuali untuk limaslahatis sholat. Nah, itu. Untuk imam dan daimul hadas waktunya menjelang sholat nanti. Berangkatnya menjelang khutbah itu. Khusus untuk imam dan daimul hadas. Selain itu sunat pagi-pagi. Jadi kalau ada orang normal kok berangkatnya mepet-mepet ke qomat atau mepet-mepet ke khutbah, kasih pempes daimul hadas ya. Kasih ono pempes, fadhol pempes. Lo kenapa? Ente kan berangkat akhir, berarti ente daimul hadas ini ya. Kasih pempes biar tidak najiskan masjid ini ya. Jadi sunat berangkat pagi bagi selain imam dan daimul hadas dimulai dari sejak subuh. Karena ada hadis, waktu antara subuh sampai khotib naik ke atas mimbar, gitu. Sampai khotib naik ke atas mimbar itu dibagi 6. Gitu, dibagi 6. Keluarnya khotib maksudnya. Jadi sampai khotib itu keluar untuk siap-siap khutbah. Jadi sampai khotib naik ke atas mimbar dari subuh itu waktu dibagi 6. Berapa jam? Subuh jam 4:4 ya. Subuh jam 4:4. Anggap aja begitu sudah. Zuhurnya 11:30. Ya, 11:30. Berarti anggap jam 4. Jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 jam setengah. Ya. 7 jam setengah atau 7 jam 15 menit. Lah, 7 jam 15 menit. Anggap 7 aja. 7 dibagi 6. 1,16. Berarti 7 jam dibagi 6. Dibagi 6. Itu berarti saahnya itu isinya adalah 1,16. Anggap aja tadi kan ada 15 menitnya. 1 jam 20 menit. Anggap begitu dah. Jadi dari subuh sampai khotib naik ke atas mimbar itu dibagi 6. 6 jam. Dibagi 6 jam. Per jamnya isinya bukan 60 menit. Tapi 1 jam 20 menit. Berarti 80 menit. Jadi per jamnya 80 menit. Lah, dalam hadis diterangkan, siapa yang hadir sholat Jumat setelah mandi. Nah, jadi mandi di rumah, kemudian berangkat ke masjid untuk Jumatan. Yang berangkat di jam pertama itu berarti 80 menit pertama. Subuhnya jam berapa? Jam 4:4. Kalau ditambah 1 jam 5:4. Ya, 5:4. Tambahi lagi 20 menit. 4:4, 5:4. 5:30 berarti ya? 5:30. Jadi dari subuh sampai 5:30 ini jam pertama. Dari subuh sampai 5:30 itu jam pertama. Jam kedua berarti 5:30 sampai jam 7 kurang 10. Ya.
jam 7 kurang 10 dan demikian seterusnya. Jadi per jamnya itu sekitar 80 menit lah. Siapa yang mandi di rumah, mandi Jumat, sebagian mengartikan mandi janabat. Itu kalau punya istri ya, mandi janabat dulu, kemudian mandi janabat, kemudian mandi, niat mandi janabat dan mandi Jumat, kemudian berangkat ke masjid. Ada sebagian lagi tidak harus mandi janabat. Pokoknya mandi seperti mandi janabat, ya mandi seluruh badan, mandi Jumat. Jadi mandi di rumah, kemudian berangkat ke masjid. Yang berangkat pertama di jam pertama berarti dari subuh sampai sekitar setengah 6. Ya, setengah 6. Itu dapat onta. Maksudnya dapat onta gimana? Nanti setelah pulang Jumatan minta ke takmir onta mana gitu. Enggak. Maksudnya dapat pahala seperti sedekah onta. Itu yang berangkat di jam pertama. Yang berangkat di jam kedua berarti setengah 6 sampai jam 7 kurang 10. Itu dapat sapi. Artinya dapat pahala seperti sedekah sapi. Yang berangkat di jam ketiga dapat kambing yang bertanduk. Yang berangkat di jam keempat dapat ayam. Yang berangkat di jam kelima dapat usfur, emprit. Itu emprit yang itu. Ya. Seperti antum sedekah emprit itu. Yang berangkat di jam ke-6 itu. Yang berangkat di jam ke-6 itu seperti dapat telur. Artinya seperti sedekah telur. Telur ayam atau telur puyuh? Apa telur angsa? Telur ya, pokoknya telur gitu ya. Nah, begitu. Intinya ada pahala khusus. Pahala Jumat, hatta untuk berangkat qomat dapat pahala Jumat. Pahala Jumat kan pahala wajib kan besar kan ya. Pahala sholat Jumat, pokok orang hadir sholat Jumat dapat pahala Jumat ini bonus. Di samping pahala Jumat, ente dapat bonus. Kalau berangkat di jam pertama dapat onta, jam kedua sapi, jam ketiga kambing yang bertanduk, keempat ayam, kelima emprit, yang keenam telur. Mungkin kalau jam ke-6 kan telur kan ya. Kalau awal jam ke-6 masih baru masuk jam ke-6 dapat telur angsa. Ya. Agak lambat sedikit telur bebek. Gitu. Lambat sedikit telur horen, lumayan agak besar ya. Lambat lagi sedikit telur ayam kampung, tambah kecilan lagi ya. Lambat lagi telur puyuh. Gitu ya. Lambat lagi mepet-mepet ke khotib naik atas mimbar telur cicak. Sama kayak jam pertama kan onta kan ya. Lah, ya nggak sama antara di awal jam pertama baru masuk jam pertama baru subuh, kan dari subuh sampai setengah 6 kan ya. Sampai setengah 6. Lah yang berangkat jam 4:15 ya ontanya gemuk. Ontanya gemuk, gede gitu. Lah kalau nanti jam sudah jam 5, ya udah ontanya agak kecilan. Nah, kalau mepet-mepet setengah 6 tambah kecil lagi ontanya ya. Nah, begitu. Itu bonus. Jadi sunnah Jumatan itu berangkat lebih awal dari subuh. Dulu di Tarim itu subuh itu full, enggak pulang sudah. Subuh, sholat subuh sampai setelah Jumatan baru pulang. Nah, sekarang waktu Al-Fakir di sana bukan sekarang. Itu ya jam-jam 10 itu sudah banyak di masjid. Sudah banyak orang datang ke masjid jam 9 itu apalagi kalau Ramadan. Agak pagi sudah banyak. Orang baca Quran, ada yang baca sholawat, ada yang baca adhkar, ada yang baca dalailul khairat, dan seterusnya macam-macam. Itu ada kitab-kitab khusus yang disusun memang untuk aurat dan suar-suar yang dianjurkan di hari Jumat. Ada. Jadi jam-jam 10, setengah 11 itu sudah full masjid. Adhannya jam 12 nanti. Tapi itu sudah banyak di masjid. Nah, begitu. Mestinya memang begitu. Jumat itu kenapa diliburkan? Ya biar bisa tabkir untuk berangkat lebih awal. Kalaupun tidak bisa ngamalkan ini, ya jangan sampai adzan sih di rumah. Ya, jangan sampai adzan masih di rumah. Apalagi khutbah mulai masih di rumah. Jangan sampai nyampe di masjid udah mepet-mepet qomat. Jangan. Apalagi qomat sih baru berangkat. Jangan. Apalagi sampai masbuk ya, masbuk rokaat. Jangan. Diusahakan apalagi tolibul ilm itu. Diaturlah bagaimana caranya biar bisa lebih berangkat awal. Wat tabkir itu jadi dianjurkan untuk tabkir. Ada juga hadis yang lain menjelaskan bahwa sebelum khotib naik ke atas mimbar mulai dari subuh itu
ada di depan masjid itu resepsionis dari malaikat. Jadi ada resepsionis penerima tamu. Bagian apa? Tugasnya jaga buku daftar hadir ya. Nah, jadi ada di depan masjid itu, depan pintu masjid, mulai dari subuh dari Jumat ada malaikat yang menyediakan buku daftar hadir siapa saja yang hadir sholat Jumat lebih awal untuk dikasih bonus nanti. Nah, jadi ada daftar hadir yang hadir jam pertama, jam kedua, jam ketiga ada daftar hadirnya sudah. Kayak kalau untuk hadir acara itu kan tanda tangan gitu ya. Nah, itu ada daftar hadirnya. Oh ini yang jam pertama, kelas VVIP ini. Didatang setiap ada orang datang dicatat. Ada orang datang dicatat. Nah, nanti kalau habis jam pertama ganti lembaran jam kedua. Siapa yang hadir tulis. Habis ganti yang jam ketiga terus kayak gitu. Sampai kapan? Sampai khotib naik ke atas mimbar. Pokok datangnya sebelum khotib naik ke atas mimbar masih masuk daftar hadir. Nah, cuman ya itu daftar telur tadi itu yang apa? Yang mepet-mepet ke khotib naik ke atas mimbar lah. Kalau khotib sudah naik ke atas mimbar walaupun khutbah belum mulai, daftar hadir ditutup. Dia tutup, malaikat masuk ke dalam masjid gak di luar. Untuk apa? Ikut mendengarkan khutbah. Karena khutbahnya di yang bagus, didengarkan malaikat. Jangan sampai malaikat saya geledek khutbah kayak gini ya. Jangan sampai gitu. Di akhir Muharram nerangkan puasa Asyura ya. Atau di akhir Dzulhijjah nerangkan kurban tak tepat belas ya malaikatnya. Itu jadi ada apa? Itu istihdar itu, ada hadisnya itu. Jadi kalau sudah khotib naik ke atas mimbar, buku daftar hadir tutup, malaikat ikut mendengarkan khutbah. Sehingga yang hadir ketika khotib sudah di atas mimbar, walaupun khutbah belum mulai, tidak ada catatannya. Yang dapat pahala dasar hanya hadir sholat Jumat, tapi nggak masuk ke daftar hadir yang berhak mendapatkan bonus itu tidak berhak. Dan perlu tahu laporan itu dilaporkan juga kepada baginda Rasulullah SAW. Catatan ini umat Anda Rasulullah ini yang berhak dapat bonus. Nah, nanti Allah yang ngasih, yang bagi-bagi Rasulullah SAW. Ya, oh ya ini kasih ini, yang bagi-bagikan Rasulullah SAW. Yang ngasih Allah, yang bagi-bagikan Rasulullah SAW. Yang nggak ada di situ nggak ada jatahnya. Ya nggak ada jatah dapat bonus dari baginda Rasulullah SAW. Jadi hatta telur jangan ngelihat telurnya, telur dari baginda Rasulullah SAW. Itu afdol daripada onta dari selain Rasulullah SAW. Telur tapi dari baginda Rasulullah SAW. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Saya bagi-bagi, yang ngasih Allah, saya tugas saya bagi-bagikan. Nah, itu antum istihdar seperti itu biar punya semangat dan biar lebih takzim. Akhirnya antum nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Ini luar biasa. Disodorkan ke Rasulullah SAW, dilaporkan. Dan yang nanti tanda tangan ini dikasih apa itu Rasulullah SAW. Wadah ya. Istighfar begitu. Jadi segala hal itu kaitkan dengan Rasulullah SAW. Biar semangat. Biar juga tambah takdim pada Rasulullah. Selalu ingat Rasulullah SAW. Akhirnya wafikum Rasulullah. Dalam diri kalian selalu ada Rasulullah SAW. Setiap hal itu antum melakukan untuk itu. Untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Kalau banyak orang cari muka di hadapan orang lain. Setor muka di hadapan orang lain. Kita sering-seringlah setor muka kepada Rasulullah SAW. Biar dikenal. Nanti di akhirat. Tidak asing. Oh ente ini sih. Ente sering dulu dapat laporan anak, ente melakukan ini, dapat laporan, langsung. Nah, saya hisap ente masuk sana ke surga sana ya. Itu. Sana kamarnya, itu. Nanti ente tak kunjungi setiap apa gitu. Begitu. Istimewa sekali. Nah, begitu. Setiap amal itu hadirkan rasa seperti itu. Biar kita tidak merasa itu sesuatu yang biasa. Nah, kadang kita malas itu gara-gara tidak ada istihdar seperti itu. Istihdar lah itu disetorkan ke hadapan Rasulullah SAW. Senang Rasulullah, apalagi kalau dari cucunya. Ya, apalagi kalau dari cucunya. Ini waladi, ini Masya Allah. Perhatian dengan sunnahku. Perhatian. Hatta bukan cucunya diperhatikan. Tapi kalau cucunya perhatiannya lebih. Lebih perhatiannya. Lebih senang Rasulullah SAW. Ya sama kayak seorang guru melihat muridnya semangat. Senang. Lebih senang lagi kalau melihat anaknya yang semangat. Iya kan? Wajar manusiawi. Bukan berarti nggak senang pada muridnya. Ketika muridnya semangat, senang. Apalagi kalau walatnya yang
semangat, tambah senang. Lah begitu juga Rasulullah SAW. Senang sekali kalau melihat dzurriyyahnya itu perhatian kepada sunnah beliau. Udah. Termasuk kesunatan Jumatan, walubsul bidhi, pakai pakaian putih. Luar dan dalam. Dari atas, dari kopiah sampai kalau perlu sendal putih. Ya, semuanya serba putih. Hari Jumat, sediakan. Itu. Luar dan dalam, bukan hanya pakaian luar, kaos dalamnya juga putih. Itu ketika Jumatan. Kalau tidak bisa luar dalam putih, minimal yang luar. Misalnya dalamnya sarungnya warna-warni. Kaosnya warna coklat misalnya, lah gamisnya putih. Bukan sebeh putih. Ya, ada putih, ada sebeh putih. Sebagian orang pakai sebeh putih ya. Itu krem agak putih, coklat agak putih, enggak. Sebeh putih itu namanya, bukan putih ya. Yang putih. Dari atas sampai bawah, luar dalam. Itu semuanya, hatta pakaian dalamnya itu usahakan putih. Kalau nggak bisa minimal yang luar. Dan Habib Salim Syatiri dulu itu sering negur tolaba itu. Ini apa tolaba ini? Jumatan kok pakai sarung warna-warni. Bener, baju kokonya putih. Tapi sarungnya enggak putih. Mestinya pakai gamis. Kecuali kalau sarungnya putih, baju kokonya putih, enggak apa-apa. Tapi kalau sarungnya enggak putih, ya pakai gamis. Minimal yang luar itu semuanya serba putih. Wah teh ya, bukan ada putihnya. Putih. Ya, putih. Sebagian orang begitu, warna-warni tapi ada putihnya, enggak putih namanya itu ya. Nah, jadi yang warna putih. Walubsul bid. Kenapa? Ini afdal ini. Kecuali kalau Jumat bertepatan dengan hari raya. Beda. Kalau Jumatan itu afdalnya pakai yang putih, walaupun bukan yang paling bagus. Jadi misalnya ada sarung putih wadimor. BHS enggak putih, Jumatan pakai yang wadimor. Mendahulukan yang putih. Beda kalau hari raya. Hari raya itu dahulukan yang bagus. Putih wadimor. Warna-warni BHS, pakai yang BHS. Kalau hari raya. Lah kalau pas Jumatan hari raya, kayak kemarin itu ya. Jumatan bertepatan dengan Idul Adha. Itu pakai apa? Pakai yang putih walaupun tidak paling bagus. Atau pakai yang paling bagus walaupun tidak putih. Kalau bisa, putih paling bagus. Ya. Putih paling bagus, BHS putih. Paling bagus yang dia miliki. Gamis yang istimewa, yang putih, yang mahal. Nah, itu kalau ada. Kalau enggak, untuk hari raya, walaupun Jumatan, mendahulukan yang paling bagus. Jadi, khusus Jumat hari raya, baik untuk sholat id, di luar sholat, ketika hadir sholat Jumat, di hari raya hadir sholat Jumat. Enggak mendahulukan yang putih. Tapi mendahulukan yang paling bagus. Wah deh, itu mendahulukan yang paling bagus. Walubsul bidhi. Jadi semuanya bid, tapi wal a'la minha akad. Jadi kullu habidon, semuanya putih, luar dalam. Wal a'la minha akad. A'la itu yang luar. Ada asfal itu yang dalam. Ya, kaos yang dalam itu namanya asfal. Yang a'la yang bagian luar yang tampak itu. Yang minimal, yang a'la itu yang putih. Kenapa ada hadis ilbasu min thiyabikum albidho? Pakailah pakaian kalian yang putih. Fa innaha khairu siyabikum, sebaik-baik pakaian. Wa kafinu fiha mautakum, kafanilah orang mati di antara kalian dengan kafan putih. Yang tidak harus pakai putih, afdolnya pakai yang putih. Seperti yang diamalkan di berbagai daerah, itu kafan putih, itu yang afdol itu. Tidak harus putih, kata di kafani batik tidak apa-apa. Biar lebih Nusantara ya. Tapi afdolnya putih. Tapi itu disarannya itu na'am, mahallu afdaliyatihi. Jadi putih itu afdal kecuali di dalam dua keadaan. Pertama ketika jalanan becek, banyak lumpur, jalanannya banyak lumpur. Nanti kalau pakai pakaian putih kotor, itu enggak apa-apa. Kalau untuk kondisi khusus seperti itu, enggak pakai pakaian putih. Kedua, ketika hari raya. Hari raya lebih mendahulukan yang a'la, yang lebih tinggi, maksudnya yang lebih bagus walaupun tidak putih. Kemudian sunatnya Jumatan lagi watandifu, membersihkan diri. Membersihkan diri dengan apa saja? Macam-macam. Misalnya membersihkan bulu kemaluan. Sunat hari Jumat itu. Mau berangkat Jumatan, bersihkan itu.
Dari pagi itu dibersihkan. Bersihkan bulu kemaluan. Ya apa dengan apa? Laki-laki sunat dicukur. Kalau laki-laki bulu kemaluan itu dicukur. Kalau perempuan dicabut. Bukan dicukur. Asal tidak menyakiti ya, dicabut. Ya. Asal nggak menyakitkan. Kalau tetap menyakitkan ya tidak apa-apa dicukur atau digunting. Nah, jadi kalau laki-laki sunnahnya dicukur bulu kemaluan itu, bukan dicabut. Kalau perempuan dicabut. Karena bisa mengurangi syahwatnya perempuan. Karena perempuan itu syahwatnya tinggi. Kalau dicukur itu nambah syahwat. Kalau dicukur itu nambah syahwat. Maka perempuan dicabut. Biar syahwatnya nggak tambah tinggi, bahaya. Karena syahwatnya perempuan itu 9 kali lipat dibanding laki-laki. Kemudian juga disunatkan untuk membersihkan bulu ketiak. Bulu ketiak itu sunat dicabut. Kalau sekiranya tidak menyakiti, sunat dicabut. Kalau menyakiti ya tidak apa-apa dicukur atau diapakan. Nah, jadi bulu ketiak itu sunat untuk dicabut. Kemudian siwakan sunat. Izalatul rihin karim, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Itu. Kemudian potong kumis. Kumisnya dirapikan kalau hari Jumat. Dipotong apa dicukur? Kalau mazhab Syafi'i yang utama dipotong, bukan dicukur. Sunnahnya dipotong, bukan dicukur. Tapi dicukur tidak apa-apa. Nah, ada sebagian pendapat mengatakan tidak, kumis itu dicukur. Dan amal salaf beda-beda. Ada yang dipotong, ada yang dicukur. Kalau antum melihat Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Qutub, Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, radhiyallahu anhu, aqaddasa sirrahu wa nafa'ana bidarain. Itu dicukur kan ya? Ya, nggak ada kan? Dicukur. Nah, jadi amal salaf ada yang nyukur, ada yang gunting. Jadi nggak ada ingkar pada salah satunya, terserah mau dicukur atau digunting. Itu kumis. Jadi kumis itu imma dipotong, digunting atau dicukur. Jangan dibiarkan sampai gitu ya. Melungker gini ya. Nah, itu jangan. Itu. Nanti jorok itu. Nanti kalau antum minum, sebelum kopi masuk ke mulut kena kumis dulu, nyangkut dulu. Makanya disebut syarib. Kumis itu namanya syarib, tukang minum ya. Karena kalau antum kumisnya itu panjang, antum minum sebelum kopi itu masuk ke mulut, pertama kesentuh kumis dulu, akhirnya nyangkut di situ. Jadi sarang kuman ya. Nah, karena itu dipotong atau dicukur. Kemudian juga potong kuku. Sunnah, potong kuku tangan maupun kuku kaki. Sunnah. Dipotong semua, jangan salah satu. Motong kuku salah satu itu makruh. Sebagaimana pakai sandal satu. Orang kakinya 2, sandalan 1. Makruh. Mending tidak usah sandalan sama sekali. Kalau pakai sandal dua-duanya. Kalau salah satu tok makruh. Begitu juga potong kuku. Kanan kiri dipotong semua. Jangan disisakan. Jangan disisakan. Untuk apa? Aksesoris. Enggak. Jangan disisakan. Dihabiskan. Motong salah satu itu hukumnya makruh. Terus potong kuku itu cara-caranya khilaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, potong kuku itu kalau tangan kanan dimulai dari telunjuk, urut, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, kemudian itu jempol. Itu apa? Tangan kanan. Tangan kiri dari kelingking, urut sampai jempolnya. Kaki dari kelingking kanan, urut sampai jempol, kemudian pindah ke jempol kiri sampai terakhir kelingking kiri. Itu cara yang afdol dalam potong kuku menurut mazhab Imam Syafi'i. Dengan cara apapun boleh, tapi yang afdol seperti itu. Dengan cara pun boleh. Jadi kalau tangan kanan dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, kemudian jempol kanan. Setelah itu kelingking kiri urut sampai jempol. Untuk kaki urut dari kelingking kanan sampai terakhir kelingking kiri. Itu untuk kaki. Imam Ahmad enggak. Imam Ahmad beda. Cara yang lebih afdol menurut beliau pakai rumus apa? Khawabis au khosab. Jadi untuk yang kanan, tangan dan kaki begitu. Menurut Imam Ahmad, tangan dan kaki yang afdol itu untuk yamin itu pakai rumus khawabis. Kalau yang yasar itu pakai rumus au khosab. Kho khinsir, waw wusto, khinsir kelingking, waw wusto jari tengah, alif ibham, jempol. Ya. Punya itu jempol kabeh.
Enggak. Jempol semua? Enggak ya. Sama ya. Jadi alif itu ibham, hamzah. Itu. Ba, binsir. Binsir itu jari manis. Sin, sababa, telunjuk. Nah, ini sama, au khosab. Jadi untuk tangan dan kaki kanan, menurut Imam Ahmad, jadi silang ya, lompat-lompat. Jadi khawabis au khosab. Jadi kalau jari kanan, tangan atau kaki, pertama kelingking, kemudian wow, jari tengah, kemudian jempol. Setelah itu jari manis, terus sababah, telunjuk. Kalau yang kiri enggak, au khosab, jempol dulu, au, ibham, telunjuk, apa, jempol, au khosab. Kemudian wow, wusto, lompat, tengah. Kemudian kho, khinsir, kelingking. Kemudian sin, sababah, telunjuk. Kemudian ba, binsir, jari manis. Kaki juga begitu, itu menurut Imam Ahmad. Sebagian mengatakan potong kuku dengan cara seperti ini termasuk sebab melancarkan rezeki. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Jadi potong kuku dengan cara khawabis au khosab itu termasuk sebab dilapangkannya rezeki. Ala kulli hal yang pertama juga termasuk yang afdol. Yang ditarjih oleh Imam Syafi'i yang pertama tadi itu. Ya. Kalau habis potong kuku, jangan garuk-garuk dulu. Segera cuci tangan. Cuci, kuku yang habis dipotong itu segera dicuci. Baik tangan maupun kaki. Jadi kalau antum habis potong kuku, tangan atau kaki, segera disiram pakai air. Kukunya ini segera disiram pakai air. Kenapa? Takutnya nanti kalau belum dicuci, antum buat garuk-garuk, bisa menyebabkan penyakit baros. Nasallallahu alaihi. Yang belang itu ya, belang permanen itu. Jangan garuk-garuk. Makanya setelah potong kuku, segera dicuci. Segera dicuci pakai air gitu. Karena kalau enggak berbahaya untuk kesehatan. Kalau nanti dibuat garuk, menimbulkan penyakit. Paham ya? Nah, itu. Kemudian bulu hidung. Itu jangan dicabut, melemahkan pandangan. Kalau panjang dipotong aja ya. Kalau panjang dipotong. Tapi dicabut jangan, itu bisa melemahkan pandangan. Ada saraf yang nyambung ke sana, jangan dicabut, dipotong pakai gunting begitu. Jadi sunat membersihkan diri itu. Nah, tadi dikatakan sunat kan, potong kuku, potong rambut, potong kumis, dan seterusnya itu, bulu ketiak, bulu kemaluan, dibersihkan. Ini untuk orang yang tidak sedang ihram. Kalau orang sedang ihram, haji atau umroh, haram, tidak boleh. Begitu juga, ini kesunatan ini berlaku untuk selain orang yang mau berkurban. Orang yang mau berkurban, di bulan Idul Adha itu, orang yang mau berkurban, mulai tanggal 1 Dzulhijjah, sampai hewan itu dipotong, makruh untuk menghilangkan anggota badan apapun. Baik rambut, kuku, rambut kepala, kumis, jenggot, ketiak, bulu kemaluan, semua sunat, jangan dihilangkan. Jadi kalau antum berniat mau kurban, kalau mau potong kuku, bersihkan ketiak, bulu kemaluan dan seterusnya, lakukan sebelum masuk malam Dzulhijjah, sebelum masuk malam 1 Dzulhijjah. Kalau udah masuk maghrib malam 1 Dzulhijjah, sampai hewan antum dipotong selama 10 hari itu ya. Itu makruh untuk menghilangkan apapun dari badannya antum. Kenapa? Karena ketika orang itu kurban, dengan tetesan darah pertama dari hewan kurban, seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Maka jangan dipotong. Harapannya apa? Biar dosa-dosa yang ada di kuku, di rambut, dan yang lain-lain itu, biar ikut terampuni. Makanya, termasuk amalnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Jumat itu kan sama kan ya? Hari pengampunan kan ya? Jadi ada saatul ijabah di situ, kalau antum minta ampun pada Allah akan diampuni. Dan pendapat yang kuat mengatakan adalah ketika khotib di atas mimbar lah. Amalnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi itu motong kuku dan yang lain-lain itu setelah Jumatan. Setelah Jumatan. Tujuannya apa? Biar apa? Ikut mendapatkan ampunan baru dipotong.
Tapi kalau mazhab Syafi'i sunnahnya mulai dari Kamis sore sampai pagi hari Jumat sebelum berangkat Jumatan yang afdolnya itu. Kalau potong kuku itu tidak khusus Jumat. Potong kuku itu yang afdol sunnahnya di salah satu dari 3 hari. Senin, Kamis, Jumat. Itu potong kuku. Senin, Kamis, Jumat. Jangan yang lain. Mengakibatkan balak. Potong kuku hari Rebu itu jelek. Hari Sabtu, hari Ahad itu jelek. Di beberapa kitab diterangkan afatnya. Itu. Diterangkan afatnya. Walaupun hadis-hadisnya sebagian dianggap maudhu. Tapi dihindarilah. Untuk yang ancaman siapa yang melakukan ini. Walaupun hadisnya dikatakan maudhu oleh muhadisin. Sebaiknya tetap dihindari. Karena itu kan maudhu secara dohir. Belum tentu. Bisa jadi itu ternyata nggak maudhu ya. Nah, karena itu ada dulu itu sebagian orang potong kuku hari Rebu. Ada hadis yang divonis maudhu mengatakan orang yang potong kuku di hari Rebu itu rawan kena penyakit judam atau yang lain gitu. Akhirnya karena hadisnya divonis maudhu, dia tetap potong kuku hari Rebu. Kena beneran penyakit itu, nasallallahu alaihi ya. Itu. Akhirnya setelah kena dia kok kena ini. Kemudian mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Ditegur oleh Rasulullah. Kenapa ente potong kuku di hari Rebu? Akhirnya kan kena penyakit itu. Dia kemudian beralasan, "Ya Rasulullah, saya mendengar kalau hadis itu sanadnya bermasalah, hadis palsu dhaif ini." Oleh Rasul nasihati, kalau sudah ada kalam-kalam seperti itu, walaupun dikatakan maudhu, dihindari saja, nyari selamatnya. Itu kan tidak ada masalah dihindari. Tanpa kita meyakini sahnya hadis itu, tetap dihindari ya. Nah, begitu seorang muslim itu ihtiyaton. Nah, tadi yang sunnah dibersihkan apa? Bulu kemaluan. Dengan cara dicukur untuk laki-laki, dicabut untuk perempuan. Bulu ketiak dicukur, dicabut ya. Sunnahnya dicabut bulu ketiak kalau tidak menyakiti. Kemudian kumis dicukur atau dipotong ya. Nah, dan seterusnya. Itu yang sunnah. Rambut kepala apa sunnah untuk dicukur atau dipotong? Enggak sunnah. Potong rambut atau cukur rambut itu sunnah hanya dalam 4 keadaan. Seperti katakan itu, jadi ar-ra'su itu la yusanu halquhu. Enggak sunat untuk dicukur, enggak ada anjuran untuk cukur kecuali linusukin. Untuk tahallul haji ataupun umroh minimal ada yang dipotong, tapi afdolnya dicukur. Itu ada anjuran nyukur secara khusus bagi orang yang tahallul dari haji atau umroh. Kedua, limauludin, anak yang baru lahir, itu sunat dicukur pelontos, bukan hanya digunting formalitas ketika akikah, kemudian mahalul qiyam ya, baca maulid mahalul qiyam biasanya anaknya dibawa keliling ya. Anaknya dibawa keliling kemudian dipotong formalitas. Enggak apa-apa lah tabarukan itu. Tapi sunnahnya dicukur pelontos. Nanti rambutnya dikumpulkan ditimbang. Ditimbang ketemu berapa gram beratnya, beli perak, sodako perak seberat itu. Ada anjuran seperti itu ya. Tapi ya begitu, anak kecil ini kasihan masih bayi. Jangan kemudian ketika makhluk yang dibawa didekatkan ke terbang isari pak. Yang tua lo kaget anak bayi ya. Isari memakian telinga gitu ya. Nah, kalau dewasa aja dengan suara itu kaget, anak bayi didekatkan ke situ. Jangan didekatkan ke situ, anak bayinya ya. Enggak apa-apa terserah pakai isari, tapi anak bayi jangan didekatkan, kasihan kaget. Jadi ada anjuran secara khusus nyukur rambut kepala itu untuk nusuk haji atau umroh. Kemudian maulud, anak baru lahir itu di hari ke-7 sunat dicukur pelontos. Kemudian wakafirin aslama, gitu. Orang kafir baru masuk Islam itu sunat gundul. Orang kafir baru masuk Islam. Kemudian yang keempat, waman syaqqa alaihi baqauhu. Kalau rambutnya dibiarkan dan dicukur, masyakot bagi dia, terasa masyakot, banyak kutunya atau apa misalnya, itu dianjurkan. Selain itu mubah. Gitu. Selain itu mubah, tidak ada anjuran, tidak ada pahala khusus antum cukur rambut selain 4 itu. Loh, ada hadis. Itu ada hadis tapi divonis la aslalahu. Sanadnya enggak ada sanadnya ini ya. Hadisnya ini. Yaitu apa? Versi ulama zahir. Man halaka ra'sahu arba'ina marra fi arba'ina arbi'a sara faqihan. Itu. Siapa yang
cukur rambut 40 kali rebu. 40 kali di 40 rebu, maka dia akan jadi seorang faqih. Artinya jangan enak ini, enggak usah hadir darus mukadimah ya, pagi-pagi ngantuk, asan cukur rambut rebu 40 kali rebu jadi faqih sudah ya. Sulapan gitu ya. Enggak. Maksudnya dipermudah untuk jadi seorang faqih. Pemahamannya ditambah, dimudahkan untuk memahami fikih itu. Nah, ini walaupun di sini divonis la aslalahu, di Tuhfah juga sama, divonis la aslalahu, tidak ada sanadnya hadis ini. Tapi kata Busul Karim komentarnya apa? Lakin umila bihi wa dhahara sidqu. Tapi ini banyak diamalkan dan terbukti. Dan ini dianjurkan oleh Habib Ali Habsyi, oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Pernah Habib Ali Habsyi itu ziarah ke Huraidah. Habib Ali sering ziarah ke Huraidah. Kenapa? Tempat gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Hatta setelah Habib Bakar meninggal, tetap Habib Ali itu wafat. Tetap mengunjungi teman-temannya dulu yang daras ke Habib Bakar, ke keluarganya Habib Bakar, tetap wafat seperti itu. Ya, wafat, mulai lulus sampai punya cucu, tidak pernah ke pondoknya lagi. Ya lu seplak gitu ya. Ada haflah tidak datang, kiainya mantu tidak datang. Kemudian ada yang meninggal dari keluarga pondok tidak datang. Ya lu seplak. Jafa itu namanya. Jafa. Habib Ali itu contohnya ya. Padahal daras ke Habib Bakar itu beberapa kali majelis, bukan melazimi bertahun-tahun itu enggak. Cuman daras beberapa majelis saja ke Habib Bakar. Tapi bagaimana beliau tetap setelah Habib Bakar meninggal pun sering sekali ziarah ke Huraidah. Bukan hanya ziarah makamnya, ziarah makam, kemudian ziarah kerabat-kerabatnya, murid-muridnya Habib Bakar, itu diziarahi, itu namanya wafa. Ya, jadi teman yang dulu daras kepada syekh yang sama, diziarahi. Itu termasuk wafa kepada syekh. Gitu. Tetap komunikasi, walaupun tidak bisa ziarah, komunikasilah. Gitu. Ini wafa kepada syekh. Ziarah ke tempat syekhnya, walaupun sudah meninggal, ke makamnya, ke keluarganya, tetap diziarah. Itu namanya wafa. Gitu. Jangan sebagian orang kayak gitu. Dari lulus, alumni ya. Alamun alam mabihi ya. Itu alumni. Sampai punya anak cucu tidak pernah ke pondok. Hatta anaknya dipondokkan ke situ, tidak percaya ya. Tidak percaya. Itu repot. Kecuali kalau memang mahatnya berubah, anaknya nggak taruh situ, tidak masalah. Mahatnya taghayyar, keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari jalur salaf. Ada maslahat, cari yang lebih baik. Tapi kalau masih tetap istiqomah ala manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqatis salaf, sudah kenapa kok tidak ditaruh di situ? Gitu. Minimal tabarukan lah. Minimal tabarukan untuk apa begitu. Ya, seperti itu. Kalau berubah ya jangan berubah. Hatta syekhnya nggak ridho ya. Hatta syekhnya nggak ridho dengan perubahan itu. Nah, seperti itu wafa. Habib Ali itu begitu. Jadi beliau suatu ketika ziarah ke Huraidah. Beliau kalau ke Huraidah sering bikin roha-roha. Jadi ziarah setiap hari ke makam. Kemudian kepada kerabat-kerabatnya, ke teman-temannya yang murid-muridnya Habib Bakar. Kemudian bikin roha biasanya. Nah, di salah satu roha itu Habib Ali nyampaikan ini. Waktu itu ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sama-sama pembesar aulianya, pembesar ulama dan pembesar aulia. Habib Ali nerangkan hadis ini. Kemudian Habib Ahmad, Masya Allah ini ya khair faedah, ini faedah besar ini. Ayo semua diamalkan ini, biar jadi faqih semuanya. Nanti keluarga anak tak anjurkan. Nah, adabnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Apa Habib Ahmad sebelumnya tidak pernah dengar ini? Kecuali dari Habib Ali Habsyi. Ya ribuan kali udah Habib Ahmad dengar ini. Dan mungkin sudah berkali-kali ngamalkannya. Sudah ngamalkan, kulanya sudah ngamalkan. Tapi bagaimana ketika dengar keterangan ini dari Habib Ali, mengesankan seolah-olah belum pernah dengar. Dan Alhamdulillah ini ya khair faedah ini. Penting sekali untuk diamalkan ini. Ayo semua yang hadirin diamalkan ini. Penting ini. Kalamnya yang disampaikan Habib Ali. Jazahullah khair. Penting ayo diamalkan. Keluarga-keluarganya dianjurkan. Begitu bukan oh sepian aku semari. Sebagian orang kayak gitu kan ya dengar keterangan, wah udah ngamalkan dari dulu. Enggak hatam begitu, adab. Jabr khotir ya, kayak gitu kasrul khotir. Sebagian orang gitu. Min tabiatihi radhiyallahu anhu ya. Gitu. Jadi suka mementahkan omongan orang. Sebagian orang kebiasaan. Kalau ada orang ngomong itu suka mentai. Wah seru aku opo ae. Wis biyen gitu. Atau biasanya ada yang nge-share ke grup.
Komentarnya singkat tapi nggak enak, lawas. Iya kan? Kuno, expired itu. Apa maksud ente? Selama baik, kenapa masih lawas? Itu kebiasaan. Itu gagal tarbiyah itu namanya ya. Gagal. Hatta lawas. Selama itu kebaikan kenapa? Beda kalau kemungkaran. Beda kalau kemungkaran. Kalau kebaikan kenapa? Ada orang nge-share faidah ilmiah yang manfaat. Hatta itu udah maklum, udah jazakallah khair. Karena bisa jadi orang lupa ya. Orang lupa. Oh iya ya, saya pernah dengar ini dulu. Jazakallah khair, antum mengingatkan. Nah, begitu, tampakkan seolah-olah kita itu nggak tahu. Ini adabnya Habib Ahmad bin Hasan ini. Itu dikejar-kejar oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Didatangi untuk dikasih makom danda alafu. Bukan nyari makom, dikejar makom ya. Sampai saya Abdul Qadir Mas saya lihat makom ndak alafu. Kalau mau ngasih anak, kasih kelebihan pemahaman kepada Al-Qur'an. Makanya kemudian beliau pemahaman kepada Al-Qur'an kan ajib-ajib kan seperti yang disebutkan di Fuyudat itu ya. Gitu. Jadi enggak usah dikasih makom-makom aneh-aneh itu ndak wis alafu. Kalau memang mau ngasih sir, kasih sir biar pemahaman anak kepada Al-Qur'an bertambah. Gitu. Enggak usah yang lain. Enggak nyari makom ya dikejar makom lah. Ini seorang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, mantunya Habib Bakar Al-Attas ini. Tapi bagaimana dengar dari Habib Ali? Habib Ali temannya, bukan gurunya, temannya. Tapi bagaimana menampakkan seolah-olah itu baru dengar, sangat bersyukur, berterima kasih. Itu adab namanya. Wes piye? Ente kan sih baru daftar, anak berapa tahun di sini? Selesai anak, bukan hanya 40, 120 anak sudah ya. Ente sih baru ngasih tahu anak. Enggak begitu juga ya. Kalau dari sisi mulazamah ke Habib Bakar, ya lebih sering Habib Ahmad. Habib Ahmad tetangga kemudian jadi mantu. Habib Ali itu beberapa kali majlis toh. Hadir majlisnya Habib Bakar, tapi begitu adabnya mereka ya. Jadi mengenal biografi salaf, sejarah salaf, manaqibnya salaf itu penting. Ya, penting. Untuk ditiru, bukan untuk apal-apalan, bukan ceramah ya. Untuk ditiru. Ini walaupun la aslahu tapi doharo sidku. Kemudian juga kalau habis potong kuku, potong bulu-bulu itu ya, itu sunatnya dipendem. Jangan dibiarkan berserakan, apalagi menyumbat saluran kamar mandi ya. Nah, itu. Berinte, oh. Itu. Jangan itu kebiasaannya. Menyumbat saluran kamar aurat itu ya, yang aslinya aurat ketika masih nyambung walaupun terpotong tetap aurat. Dipendem wajib itu kalau yang aurat biar nggak terlihat oleh orang, haram. Hatta yang bukan aurat tetap dipendem kayak kumis, rambut kepala, ya, bulu ketiak walaupun bukan aurat, kuku walaupun bukan aurat dipendem. Apalagi aurat ini. Karena itu apalagi wanita. Lah wanita ini khotor ini. Wanita hatta rambut kepala itu aurat. Karena itu wanita jangan potong rambut di salon. Potong rambut di salon kelihatan semua orang begitu ya. Kemudian rambutnya berserakan. Rambutnya berserakan dibuang ke tempat sampah. Setiap orang yang melihat haram karena itu aurat. Yang ketika mutasil aurat setelah munfasil pun tetap aurat, dibiarkan berserakan ke tempat sampah itu. Apalagi kemudian diambil karena rambutnya bagus, diambil, dijadikan bahan wig, rambut pasangannya, dipakai orang. Kelihatan orang banyak itu aurat itu. Jadi perempuan hati-hati, kalau bisa jangan potong di salon. Kelihatan semua orang. Kemudian rambutnya berserakan. Tukang potongnya dihubungi, suruh datang ke rumah yang perempuannya. Nah, itu, datang ke rumah untuk motong, habis itu dipendem begitu. Perempuan seperti itu. Wah, deh ya. Aurat karena tetap aurat hatta sudah sudah terpotong itu tetap aurat. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.